Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang cukup menyedihkan bagi seseorang adalah ketika dia kehilangan barangnya. Uang, jam tangan, kendaraan, ataupun barang lainnya. Dia sangka barangnya tersebut masih ada di tempat penyimpanannya. Ternyata ketika dilihat, dicek kembali, barangnya sudah tidak ada. Kondisi semacam ini tentu saja seseorang bisa cukup sedih dibuatnya. Tahukah kita bahwa pencurian semacam itu, kehilangan semacam itu bisa terjadi juga dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tifat." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang suka menoleh ketika salat. Faqal, beliau kemudian menjawab, "Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil 'abdi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu pencurian. Syaitan yang telah mencuri salat seorang hamba. Ya. Maka dari hadis ini para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya pencurian bisa terjadi pada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Begitu menyedihkannya kondisi tersebut ketika kita melakukan suatu ibadah, kita sangka ibadah tersebut bernilai, berpahala, diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahalanya nol. Ternyata tidak diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat menyedihkan. Bahkan bisa jadi lebih menyedihkan daripada kehilangan barang kita. Dan kita ketahui hal tersebut ketika di akhirat kelak. Kita sangka kita mendapatkan pahala daripada ibadah yang kita lakukan, ketika di akhirat kita lihat ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat menyedihkan seseorang yang melakukan ibadah. Dia begitu beratnya melakukan ibadah, dia sudah capek, ya banting tulang mungkin melakukan suatu ibadah, ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini pun bisa terjadi pada puasa kita ketika di bulan Ramadan. Puasa kita di bulan Ramadan ini bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Seseorang yang melakukan puasa, namun dari puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya saja. Artinya puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat menyedihkan bagi seseorang. Dan cukup banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan nilai daripada puasanya. Salah satu sebabnya, dan ini merupakan sebab terbesar daripada orang-orang yang kehilangan nilai puasanya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan, "Idza kana yaumu shiyami ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal wa fi riwayah wa la yujadil wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika salah seorang di antara kalian suatu hari berpuasa, fala yarfuth, maka hendaklah dia jangan berbicara kotor, wala yaskhab, dan juga jangan berteriak-teriak suaranya mengganggu orang lain, wala yajhal, dan janganlah ia berbuat sesuatu yang bodoh, jangan berbuat sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan di riwayat lain dikatakan wala yujadil, dan janganlah ia berdebat ketika berpuasa. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Dan jika seandainya ada seseorang yang mengejeknya, meledeknya, atau mengajaknya berkelahi,
falyaqul inni imru'un sha'im. Maka hendaklah ia berkata bahwasanya ia sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa hendaknya memiliki adab, menjaga adabnya. Jika ia tidak menjaga adabnya, maka puasanya bisa tidak bernilai. Minimalnya nilai puasanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang juga disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk wa la taj'al yawma shawmi ahadikum wa yawma fitrikum sawa." Ya. Beliau menyatakan bahwa seandainya jika kalian berpuasa, maka puasalah juga lisan kalian, maka puasalah juga pandangan dan pendengaran kalian. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, kata beliau. Dan jangan jadikan hari puasamu seperti hari-hari yang lainnya. Kalau tidak, ya, artinya dia tidak menjaga adab-adab ketika dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan nilai puasanya. Tidak Allah ganjar dengan pahala puasanya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hendaknya ketika kita dalam kondisi puasa, menjaga adab-adab, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, tidak berdebat, menjauhi segala sesuatu yang mengakibatkan nilai puasa kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjaga adab-adab kita ketika berpuasa, yang menjadikan puasa kita betul-betul diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa dengan sebab menjalankan ibadah puasa ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.